Yes, benar. Gue suka banget sepatu lari Asics. Pertama kali nyoba beli Asics Gel Kayano 27, langsung langganan sampai sekarang pakainya Asics terus, gak pernah pakai merek lain. Sekarang gue akan share ke kalian apa aja yang gue suka dari sepatu lari Asics yang mungkin kalian juga akan suka atau mungkin akan cocok juga. Dan nanti di akhir video gue akan cobain run on, dan salah satu sepatunya ada yang udah mencapai 1000 km usianya atau mile age-nya, yang nantinya gue akan rangkum jadi 3 hal yang gue suka dari sepatu lari Asics. Personally gue punya kaki yang flat fit ya disebutnya. Jadi kalau pakai sepatu itu agak kurang nyaman atau agak kurang seimbang gitu, yang biasanya disebut overpronation kalau sama pelari-pelari. Nah, hal itu yang bikin gue nggak nyaman kalau pakai sepatu yang nggak cocok atau nggak pas. Dari dulu gue selalu bingung, ini yang salah satu sepatunya atau kaki gue sendiri. Karena kalau kayak gini terus, gue gimana mau survive lari berkilo-kilometer HM sampai FM kalau jalan pun gak nyaman gitu di sepatu yang gak pas. Jadi selalu inward ke dalamnya si pronationnya. Jadi dengan kondisi kaki gue yang kayak gitu, yang flat dan overpronation, gue mau gak mau harus nerima aja sepatu yang apapun lah, sepatu lari dengan perasaan yang kurang nyaman, rasa lari yang kurang nyaman. Pas napaknya itu agak sakit, agak inward, jadi gak seimbang gitu. Kayaknya ya emang gue harus berdamai dengan keadaan itu gitu. Tapi ternyata gak perlu, karena di Asics ada sepatu yang dibuat khusus untuk kondisi kaki yang kayak gue, yaitu yang kakinya flat dan overpronation. So di video ini gue akan share sepatu apa itu dan gimana rasanya pas gue pakai, dan kenapa sepatu itu bisa cocok banget dan gue sampai suka banget sampai berlangganan pakai Asics, gak pakai merek lain lagi. Sepatu dari Asics ini yang dibuat khusus untuk para pelari dengan kaki overpronations. Kita lihat sepatu apa aja itu. So, check these out. Pas gue mulai lari, gue pakai brand sepatu New Balance pertama Adidas dulu, Adidas Alpha Bounce pas tahun 2017-an. Terus gue pindah pakai sepatu New Balance 1080 V10 atau V9 gitu, lupa. Nyaman sih sepatunya, tapi karena kaki guanya yang flat dan beda kondisinya sama yang normalnya, jadi pakai sepatu itu tuh kurang seimbang dan inward ke dalam. Nah, di situ gue mikir ya udahlah, mungkin gue harus berdamai dengan keadaan ini. Gimana pun kondisinya, gimana pun sepatunya, pasti gue akan ngerasain hal itu. Tapi ternyata ada sepatu yang diciptain buat kaki yang kayak gue, yaitu kaki yang flat dan punya pronasi yang overpronation. Ini dia sepatunya, kita lihat. Sepatu Gel Kayano 27. Sepatu tahun berapa ini ya? Pokoknya lama lah. Jadi pas itu gue nyobain di Sports Station, nyobain doang, gak niat beli. Ternyata enak banget dipakainya gitu. Belum pernah ngerasain feel sepatu kayak gini, khususnya buat jenis kaki kayak gue, yaitu yang flat. Pas dipakai tuh nggak ganjel dan nggak inward. Ya enak lah pokoknya. Akhirnya gue nabung dan kebelilah sepatu ini. Sepatu Asics pertama gue, yaitu Gel Kayano 27. Dan ini udah gue pakai kurang lebih 1200 km sampai akhirnya retire. Sekarang udah nggak dipakai lagi. Setelah gue mulai suka sama Asics karena first impression gue pakai Gel Kayano itu bagus, gue akhirnya pengen nyoba line up dari Asics yang lain, yaitu Gel Nimbus 25. Ini Asics kedua gue. Gel Nimbus ini kan kelebihannya itu midsole-nya yang empuk ya, kayak lari di atas awan lah katanya waktu itu iklannya. Jadi gue pengen nyoba gimana nyamannya pakai sepatu yang empuk, karena si Kayano yang 27 itu nggak empuk-empuk amat ya. Ternyata benar, sepatu ini empuk banget. Gue pakai FM, nyaman banget. Cuman sepatu Gel Nimbus ini bukan sepatu untuk flat fit secara khusus, tapi untuk normal fit atau normal pronasi. Jadi kembali lagi, ada gak nyamannya bagi gue yang punya kaki flat. Sepatu ini nyaman tapi nggak cocok buat gue karena gue butuh yang support untuk kaki yang flat tapi nyaman. Ini cocoknya untuk kaki yang normal arch, yang nggak overpronation dan yang nggak flat. Ini pasti nyaman banget dan enak banget. Sepatu ini umurnya udah kurang lebih 1000 km mile age. Jadi ini udah retire tapi masih bagus, masih layak pakai lah sebenarnya. Cuma karena udah tinggi mile age-nya jadi udah gua retire. Yang ketiga ini dia, GT 2012. Suatu Asics
ketiga yang gue punya. Ini waktu itu dibeliin sama mertua di Jepang. Gak berniat beli ini, tapi dibeliin alhamdulillah. Dan ternyata ini juga enak untuk kaki yang flat atau overpronation. Karena ini juga emang buat stability. GT 2000 ini adalah versi lightnya atau versi ringannya dari gel Kayano. Jadi ini buat latihan daily training. Kalau si Kayano bisa buat long run bahkan sampai FM. Ini buat daily trainingnya bisa sedikit speed, dan buat easy run enak banget. Ini cocok buat gue. Gak tahu gimana caranya ASICS bikin sepatu yang bisa cocok buat kaki yang flat. Akhirnya gue pakai ini buat latihan sehari-hari. Gak pernah dipakai race, kayaknya baru 500 kilometeran. Tapi yang flat juga bisa buat kaki normal. Gak tahu ya. Ya kalau kaki normal kayaknya pakai yang flat kurang nyaman juga sih. Soalnya kayaknya kaki normal nggak terlalu butuh stability. Jadi mungkin akan lebih berat, terlalu berat buat yang kakinya normal, dan terlalu stabil aja gitu. Karena kaki normal bisa pakai sepatu-sepatu yang lebih ringan, lebih nggak stabil, masih aman. Kalau ini karena butuh stabilitas untuk kaki yang flat, jadi makin banyak material ditambahkan, jadinya berat. Itu sih kekurangannya. Oke, lanjut ke sepatu keempat. Karena gue udah nyaman pakai sepatu ASICS dan udah pernah pakai gel Kayano, udah pernah nyobain gel Nimbus juga. Gue ngerasa yang paling pas buat gue itu adalah gel Kayano. Karena yang pertama gue cari adalah yang nyaman untuk tipe kaki kayak gue, yaitu yang flat atau yang overpronation. Jadi gue beli lagi pun sepatu gel Kayano. Nih, kita lihat. Ini deh guys, yang terbaru. Gel Kayano berapa nih? Gel Kayano 32. Ini yang gue pakai terakhir buat HM di Pokhari 2025. Ini juga yang paling baru, gue beli bener buat race itu. Jadi ini mile age-nya masih rendah dan masih nyaman banget. Memang bukan sepatu yang ringan, tapi bener-bener bagi gue sepatu gel Kayano ini bener-bener nyaman banget, cocok lah gitu ya. Jadi gue beli lagi gel Kayano dan gue pakai untuk race HM kemarin di Pokhari 2025 yang ada di Bandung. 2018 kayaknya. Gue pakai ASICS gel Kayano 27 sampai sekarang tahun 2025 gue pakai gel Kayano 32. Sejak saat itu gue nggak pernah beli lagi brand lain selain ASICS. So, dari semua yang udah gue pakai, ini dia 3 hal yang gue suka dari brand ASICS berdasarkan pengalaman gue pribadi. Hal pertama yang gue suka dari ASICS adalah kenyamanannya. Nih, sepatu ini nyaman banget. Gue juga nyobain gel Nimbus, gue pernah nyobain. Ini juga nyaman banget, empuk. Sepatu ini empuk dan kayak luxurious material yang ada di sepatu lari. Jadi sepatu ini tuh bener-bener nyaman lah gue pakai untuk sehari-hari ataupun untuk race jarak jauh. Long run juga masih nyaman. Alasan kedua yaitu safety. Maksudnya keamanan tuh apa? Itu tadi yang gue bilang. Jadi sepatu ini bener-bener ngejaga gue dari cedera atau kecelakaan yang bisa terjadi di jalanan. Kita kan lari di road ya. Di road itu jalanan bisa nggak rata, ada batu, ada bolong. Nah, sepatu ini, di gel Kayano, ngejaga kita yang punya kaki yang flat, yang overpronation, untuk terhindar dari kecelakaan-kecelakaan itu. Bisa dari terkilir atau kesandung. Pokoknya sepatu ini bener-bener ngejaga kaki kita stay in place. Jadi ngerasa semua surface tuh aman. Bisa dilihat ini lebar banget ya alasnya. Jadi bikin kaki kita nggak gampang rolling, ankle-nya maksudnya. Itu yang gue maksud dari keamanan dari sepatu ASICS gel Kayano ini. Jadi ngerasa safety kalau lari pakai ini. Yang ketiga, hal yang gue suka dari sepatu ASICS secara umum ya, bukan cuma gel Kayano, adalah durability-nya. Dua sepatu ini nih, gel Kayano 27 sama gel Nimbus 25, udah gue pakai lari sejauh 1000 km lebih. Yang ini bahkan sampai 1200 km. Lihat, uppernya masih awet. Tuh, ya, nggak ada yang kebuka, nggak ada yang sobek. Ini masih aman. Ini juga tuh, masih aman semua. Tuh. Karet-karet di solnya, lem-lemnya nggak ada yang kebuka. Cuma pasti karena dipakai 1200 kilo ya, alasnya aja nih, outsole-nya yang udah abrasi. Tapi ini juga, seabrasi ini juga masih enak buat dipakai jalan lah, atau dipakai main gitu, masih nyaman. Kita lihat yang Nimbus, ini cuma karena bekas dipakai aja alasnya. Tuh, ini masih ada outsole-nya, karetnya masih bagus lah, masih bisa dipakai. Bahkan ini menurut gue ya masih bisa dipakai untuk 500 kiloan lagi, atau bahkan dipakai HM juga masih kuat kayaknya. Di upper gak ada sobek, gak ada apapun. Di midsole-nya, di sambungan-sambungan lem gak ada yang kebuka sama sekali. Padahal udah kita pakai sejauh 1000 km lebih. Itu yang gue suka dari ASICS dari segi durability-nya. That's all, that's it. Itu
Itu aja guys yang bisa gue share dari pengalaman gue pakai sepatu Asics dan kenapa gue bisa sesuka itu sama Asics sampai berlangganan gak beli lagi merek sepatu yang lain. Gue nggak dibayar, gue malah bayar buat beli Asics. Kalau gue harus beli sepatu lagi, gue pasti akan beli Asics insya Allah. Karena ya udah tahu mana yang nyaman dan aman buat kaki gue, yang flat dan over pronation, dan gue tahu mana yang awet durability-nya. Jadi bisa kepake lama, bisa kepake jauh, jadi bisa menghemat cost untuk beli sepatu lari. So, sekarang kita coba run on lari pakai sepatu yang masih bisa, yang masih baru lah, masih bisa dipakai lari. Gel Kayano 32. Ini yang masih baru, yang terbaru yang gue punya. So, kita coba ke jalanan. Let's go! Right guys, sekarang kita udah di luar. Kita akan coba run on sepatu Asics Gel Kayano yang paling baru. Nih. Untuk semakin meyakinkan bahwa ini sepatu yang enak untuk gua khususnya. Dan semoga untuk kalian juga yang lagi nyari sepatu lari buat kenyamanan dan stability. Sudah selesai pemanasan, sekarang kita go dulu, kita lari kira-kira 30 menitan lah, 5 kilo. Ini sore-sore ya, let's go, bismillah. Guys, sekarang kita udah masuk ke kilometer 1. Nanjak guys di depan, masih nyaman pakai Gel Kayano. Enakin guys sepatu Kayano ini untuk stride smooth ya, karena bentuknya jadi nge-glide. Sepatu ini stabil buat gua. Di jalanan becek kayak tadi juga guys, aman, enakan, dan bolong-bolong juga stabil. Kita udah kilometer 2,5, capek juga nanjak, udah lama nggak lari ke jalanan. Kita udah arah pulang, PP 2,5, jadi total insya Allah 5 kilo. Sunset behind, let's go, pulang. Guys, itulah tadi kondisi kalau kita ngelewatin jalan yang becek dan bolong-bolong. Karena banyak rute di Indonesia yang jalanannya rusak, bahaya buat kaki kita. Nanjak terus, dikit lagi. Alhamdulillah finish 5 kilo run on this shoe Gel Kayano 32. Alhamdulillah sepatunya nyaman buat gua dan mungkin buat kalian juga. Bagi yang mau coba silahkan, terutama buat kalian yang punya kaki sama kayak gua kondisinya, yaitu flat dan over pronation, yang kalau di jalanan tuh gampang tijalikeh, gampang terkilir. Sepatu ini alhamdulillah buat gue ngasih gue kenyamanan dan keamanan. Itu aja guys hal-hal yang gue suka dari sepatu Asics. Dan tadi langsung dicoba run on 5 kilo aja. Alhamdulillah 31 menit 59 detik. Sekarang kita pendinginan dulu. Wajib ya guys pemanasan pendinginan.
Guys, lihat seflat ini guys kaki gue. Ini kaki kanan gue seflat ini, dan ini kaki kiri gue lumayan ada artsnya dikit. Thank you so much for watching. Buat yang suka silahkan like. Yang ada pertanyaan atau mau nanya-nanya, mau diskusi, komen di bawah. And make sure you subscribe because I'll be back.